Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nimari Dinda Lontari dari kelas 10 MIPA 2 nomor absen 38. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi kuadrat, grafik fungsi linear, dan bagaimana menentukan daerah batasan pada kedua grafik tersebut. Sebelum itu, teman-teman harus mengenal terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan fungsi kuadrat dan juga fungsi linear. Sebenarnya apa yang membedakan kedua fungsi tersebut? Yang pertama, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah suatu fungsi yang variabel bebasnya maksimal berpangkat 2. Bentuk umum dari fungsi ini adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan a tidak boleh sama dengan 0. Sementara itu, fungsi linear adalah suatu fungsi yang variabel bebasnya berpangkat 1. Jadi bentuk umum dari fungsi linear adalah fx sama dengan ax tambah b, di mana a adalah koefisien dari x dan b adalah konstanta. Baik, penyelesaian dari soal tersebut adalah sebelum saya menggambarkan langkah-langkah dalam menggambar suatu grafik fungsi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu atau mengidentifikasikan terlebih dahulu bentuk dari suatu fungsi. Untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 10x min 20 memiliki nilai a sama dengan min 1, nilai b sama dengan 10, dan nilai c sama dengan min 20. Jika kita tinjau, jadi kita akan identifikasikan terlebih dahulu. Jika kita tinjau dari nilai a, grafik fungsi tersebut memiliki nilai a sama dengan min 1, maka a kurang dari 0. Maka grafik akan memiliki kurva terbuka ke bawah. Serta grafik juga akan memiliki titik balik. Jadi sederhananya jika kita gambarkan, maka gambarnya akan seperti ini. Jika kita tinjau dari nilai a kali b atau AB, di mana nilai a adalah min 1 dikali 10, berarti min 10. Jadi kita ketahui bahwa min 10 ini kurang dari 0, jadi AB kurang dari 0. Maka dapat kita simpulkan bahwa titik balik grafik atau biasa kita sebut dengan titik puncak berada di kanan sumbu Y. Berbeda jika AB lebih dari 0, maka titik balik fungsi akan berada di kiri sumbu Y. Setelah itu, jika kita tinjau dari nilai C, kita ketahui bahwa nilai C sama dengan min 20. Ini kan C-nya kurang dari 0, maka grafik akan memotong sumbu Y negatif. Berbeda pula jika C-nya lebih dari 0, maka grafik akan memotong sumbu Y positif. Setelah itu kita akan tinjau dari nilai D, di mana yang kita ketahui D itu adalah diskriminan, memiliki rumus B kuadrat min 4AC, di mana B adalah 10 kuadrat min 4 dikali A min 1 dan C min 20. Maka 100 min 4 kali min 20 adalah 80, maka 2 hasilnya 20. Nah, 20 ini lebih dari 0, maka D-nya lebih dari 0. Maka dapat kita simpulkan bahwa grafik memotong sumbu X di 2 titik. Jadi seperti ini jika kita tinjau dari nilai A, nilai AB, nilai C, dan nilai diskriminannya. Nah, sederhananya jika kita gambarkan, maka akan seperti ini. Di mana ini adalah sumbu X, ini sumbu Y. Di sini jangan lupa diberi tanda panah. Maka sederhananya grafik tersebut akan bentuk seperti ini. Jadi karena dia memiliki A kurang dari 0, dia kurvanya ke bawah. Karena nilai AB-nya kurang dari 0, maka titik balik fungsi atau titik puncak berada di kanan sumbu Y. C-nya negatif, C-nya sama min 20, maka dia akan memotong sumbu Y negatif.
Dan yang terakhir, nilai diskriminan lebih dari 0, maka grafik tersebut akan memotong sumbu X di 2 titik. Baik, itu tadi jika kita namakan bentuk dari suatu fungsi fx sama dengan min x kuadrat tambah 10x min 20. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menggambar langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi kuadrat min x kuadrat tambah 10x min 20. Cara menggambar grafik fungsi. Yang pertama, kita diberikan suatu grafik fungsi kuadrat dengan persamaan fx sama dengan min x kuadrat tambah 10x min 20. Langkah pertama, kita dapat menentukan titik potong sumbu x, atau kita singkat dengan tipot sumbu x. Titik potong sumbu x dapat kita peroleh jika nilai y sama dengan 0. Maka dari persamaan ini dapat kita tulis y sama dengan min x kuadrat tambah 10x min 20. Y sama dengan 0, berarti 0 sama dengan min x kuadrat tambah 10x min 20. Kita dapat mengalihkan dengan negatif agar dapat mempermudah perhitungan. Jadi x kuadrat min 10x plus 20 sama dengan 0. Dengan nilai A-nya adalah 1, B-nya adalah min 10, dan C-nya adalah 20. Untuk menentukan nilai X, kita dapat menggunakan rumus ABC. Seperti yang kita ketahui, rumus ABC itu adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi kita tinggal mensubstitusikan nilai A, B, dan C ke dalam persamaan ini atau rumus ini. Jadi min B berarti min 10 karena nilai B-nya min 10 plus minus akar B kuadrat berarti min 10 kuadrat min 4 kali 1 kali nilai C-nya 20. Per 2 nilai A-nya adalah 1, 2 kali 1. Setelah itu kita hitung dengan min kali min kan 10, min kali min kan positif berarti 10 plus minus akar min 10 kuadrat itu 100 min 4 kali 20 80 per 2. Maka kita peroleh 10 plus minus akar 20 per 2 sama dengan 10 plus minus akar 20 itu sama dengan 2 akar 5 per 2. Maka kita sederhanakan jadi di sini ya, ini 5 plus minus akar 5. Nah, ini adalah X. Nah, jadi kita peroleh X1 nya adalah 5 plus akar 5 dan X2 nya 5 min akar 5. Setelah itu, jadi dia memotong sumbu X di titik 5 plus akar 5, 0 dan 5 min akar 5,0. Jadi dapat disimpulkan dari perhitungan berikut bahwa grafik memotong sumbu X di titik 5 plus akar 5,0 dan 5 min akar 5,0. Setelah itu, langkah yang kedua, yaitu dengan menentukan titik potong sumbu Y atau disingkat tipot sumbu Y. Titik potong sumbu Y kita peroleh jika nilai X-nya sama dengan 0. Maka kita tinggal mensubstitusikan nilai X ke persamaan awal. Jadi fx sama dengan min x kuadrat tambah 10x min 20. Berarti min 0 kuadrat tambah 10 kali 0 kurang 20 sama dengan min 0 kuadrat kan 0, 10 kuadrat coret. Berarti min yang tersisanya min 20. Jadi titik yang kita peroleh adalah 0, min 20. Baik, titiknya. Nah, setelah itu langkah yang ketiga,
yaitu kita menentukan sumbu simetri. Sumbu simetri. Sumbu simetri dapat kita peroleh dengan nilai X sama dengan min B per 2A. Bagi yang belum tahu, sumbu simetri itu adalah garis yang membagi suatu fungsi menjadi dua bagian yang simetri atau sama besar. Maka X sama dengan min B, berarti min B-nya adalah min 10. Nah ini per 2 kali 1, berarti ini kan positif per 2 sama dengan 5. Jadi kita peroleh sumbu simetrinya X sama dengan 5. Baik, langkah yang keempat, kita menentukan titik puncak grafik atau titik balik. Misalkan saja P dan Q. Nah, dimana nilai P ini dapat kita peroleh dengan min B per 2A. Maka min B-nya itu adalah min 10 per 2 kali 1, berarti positif 10 per 2 sama dengan 5. Maaf. Setelah itu nilai Q dapat kita peroleh dengan cara min D per 4A, di mana D ini adalah rumus diskriminan min 4AC per 4A. Nah, kita masukkan nilai yang pada fungsi yang pertama, berarti min B kuadratnya adalah 10 kuadrat min 4 kali min 1 dikali min 2 per 4 kali min 1. Maka kita peroleh min 10 kuadrat 100 min 4 kali min 1, min 4 kali min 20 adalah 80 per min 4. Maka kita kalikan min 100 tambah 80 per min 4 sama dengan min 20 per min 4 sama dengan positif bagi positif, negatif bagi negatif, positif 5. Kita peroleh nilai P dan Q-nya adalah 5,5. Nilai P-nya 5 dan nilai Q-nya 5. Nah, selain itu nilai Q juga dapat kita hitung, kita peroleh dengan cara berikut. Ya, untuk tambahan nilai P ini, nilai Q ini kita dapat hitung dengan mensubstitusikan nilai P ke persamaan awal, yaitu persamaan min X kuadrat tambah 10X min 20. Jadi kita substitusikan min X kuadrat tambah 10X min 20. Kita substitusikan nilai P tersebut. Berarti kan min 5 kuadrat plus 10 kali 5 kan 50 ya. 10 kali 5 min 20. Nah, ini min 25 tambah 50 min 20. Ini kan 25 dikurang 20 sama dengan 5. Hasilnya sama saja dengan kita menggunakan rumus min B per 4A. Jadi kita dapat menggunakan rumus ini atau rumus ini. Nah, jadi kita peroleh nilai P, Q itu sama dengan 5,5. Ini adalah titik puncak grafik. Baik, untuk gambarnya saya akan hapus terlebih dahulu papan tulisnya. Jadi saya akan membuat gambar di lembaran yang baru. Baik, berdasarkan perhitungan sebelumnya diperoleh titik potong sumbu X 5 plus akar 5,0 dan 5 min akar 5,0. Titik potong sumbu Y adalah 0, min 20. Sumbu simetri sama dengan X sama dengan 5. Dan titik puncak kita misalkan P dengan Q itu adalah 5,5. Nah, jadi sudah saya gambarkan kira-kira seperti ini gambarnya, di mana titik potong sumbu X-nya kan dia memotong sumbu X di titik 5 min akar 5,0 dan 5 plus akar 5,0. Lalu dia memotong sumbu Y negatif di 0, min 20 dan memiliki sumbu simetri, yaitu garis yang membagi kedua grafik menjadi dua bagian sama besar. Itu adalah X sama dengan 5. Dan titik puncak kita misalkan dengan P dan Q itu adalah 5,5.
Jadi dia memiliki di sini titik maksimumnya. Jadi kurang lebih seperti ini gambarnya dari grafik fx sama dengan min x kuadrat tambah 10x min 20. Berdasarkan analisa sebelumnya, kita sempat menganalisa suatu grafik. Benar dikatakan bahwa grafik ini, grafik fx min x kuadrat tambah 10x min 20 memiliki kurva yang terbuka ke bawah karena nilai a-nya kurang dari 0. Lalu jika kita tinjau dari nilai a kali b, grafik tersebut memiliki nilai a kali b kurang dari 0 kan, min 1 kali 10 kan min 10 kurang dari 0. Nah, maka puncak dari grafik itu ya terletak di sebelah kanan sumbu Y. Setelah itu ya jika kita tinjau dari nilai C-nya kan min 20. Min 20 ini kurang dari 0, maka dia akan memotong sumbu Y negatif, yaitu 0,min 20. Dan yang terakhir kita tinjau dari nilai diskriminannya, di mana tadi diperoleh nilai diskriminannya sama dengan 20, D-nya lebih dari 0, maka dia memotong sumbu X di dua titik, yaitu titik 5 tambah akar 5,0 dan 5 min akar 5,0. Kurang lebih itu penjelasannya mengenai grafik fungsi kuadrat. Dan selanjutnya kita akan membahas bagaimana menggambar suatu grafik fungsi linear, dan yang terakhir kita akan menentukan daerah batasan dari kedua grafik. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah menggambar grafik fungsi linear, yaitu fx sama dengan x min 2. Nah, langkah pertama, jadi papan yang saya gunakan itu yang sebelah sini, karena nanti kita akan menggabungkan lagi dengan fungsi kuadratnya. Baik, lanjut tadi langkah yang pertama. Langkah pertama kita dapat menentukan titik potong sumbu x ya. Nah, seperti yang saya katakan bahwa titik potong sumbu x dapat kita peroleh jika nilai y sama dengan 0, maka y sama dengan x min 2, 0 sama dengan x min 2, maka x sama dengan 2. Nah, setelah itu kita peroleh titik 2,0. Setelah itu langkah yang kedua kita menentukan titik potong sumbu y, di mana titik potong sumbu y kita peroleh jika nilai x sama dengan 0. Nah, nilai x sama dengan 0 kita tinggal substitusikan saja. Berarti fx sama dengan x min 2 sama dengan 0 min 2. Ini kan y. Y sama dengan min 2. Maka kita peroleh titiknya adalah 0, min 2. Baik, langkah yang ketiga yaitu dengan kita menghubungkan titik potongnya, di mana kita menghubungkan titik 2,0 sini, 2,0, dan juga titik 0,2 di sini ya, min 2. Nah, setelah itu kita hubungkan dengan sebuah garis lurus. Nah, setelah itu yang ketiga yaitu menentukan daerah batasan dari suatu grafik. Itu tadi adalah fx sama min x kuadrat tambah 10x min 20, dan juga fx sama dengan x min 2. Nah, jadi diperoleh seperti ini. Jika kita gabungkan gambarnya dalam satu koordinat kartesius, maka kita peroleh daerah batasannya itu adalah yang ini. Pada daerah yang beririsan. Jadi inilah yang disebut dengan daerah batasan fungsi tersebut. Jadi ini tadi kan fx sama dengan min x kuadrat tambah 10x min 20, dan juga fx sama dengan x min 2. Jadi kita peroleh daerah batasannya itu pada bagian yang diarsir. Baik, jadi kita sudah menentukan bagaimana cara menggambar suatu grafik fungsi, baik itu grafik fungsi kuadrat, yaitu tadi fx sama dengan min x kuadrat tambah 10x min 20.
Dan kita juga sudah menggambar grafik fungsi linear, yaitu fx sama dengan x-2. Lalu yang terakhir, kita menentukan daerah batasan dari kedua grafik tersebut, di mana daerah batasan ini adalah daerah yang diarsir pada gambar berikut ini. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat, dan video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas matematika wajib. Nah, kalian tentunya udah paham terkait bagaimana langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat dan grafik fungsi linear, serta bagaimana menentukan daerah yang dibatasi oleh kedua grafik tersebut. Untuk lebih mahir lagi, kalian dapat belajar dan latihan soal di rumah, atau kalian dapat mencoba soal berikut ini. Sekian video dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata akhir kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.